Selamat datang di channel aku. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar lagi mengenai Aspir Vectric CNC ini. Jadi ini hari keempat dari series kita belajar Aspir Vectric di 30 Days Channel. Jadi kalau teman-teman masih belum nonton video sebelumnya, teman-teman bisa nonton dulu video-video sebelumnya, terutama kalau teman-teman masih belum paham dengan aplikasi ini, karena di video-video sebelumnya aku bagikan ilmu-ilmu yang bakalan bisa bantu teman-teman bisa paham Aspir Vectric ini. Oke, jadi pada hari ini kita bakalan belajar sesuai judul yang sudah teman-teman baca, ini mengenai layer. Kalau teman-teman udah sering atau udah berkecimpung di dunia desain, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya layer ini, karena kegunaan layer ini umumnya ada di aplikasi-aplikasi desain grafis seperti Photoshop atau Corel atau yang lainnya seperti itu. Jadi penggunaan layer itu juga bisa teman-teman temui di Aspir Vectric CNC ini. Jadi kegunaan dari layer itu sendiri sangat penting, khususnya kalau teman-teman melakukan project atau desain-desain yang terbilang rumit seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang masih belum tahu atau masih awam dengan yang namanya layer ini, teman-teman bisa nonton sampai habis, karena di sini aku bakalan jelasin yang singkat dan padat supaya teman-teman bisa memahaminya dengan lebih baik. Oke, jadi langsung aja kita coba create new file seperti yang udah sebelumnya kita lakukan. Di sini aku bikin di single sided aja dan ukurannya segini. Kalau udah kita okekan aja. Nah, jadi dalam Aspir Vectric ini, kalau aku kategorikan di sini ada 3 jenis layer, teman-teman, yang bisa teman-teman lihat atau otak-atik pokoknya. Jadi layer pertama itu yaitu layer yang umum seperti ini, teman-teman. Posisinya itu di sini. Bukan kadang sih, tapi di versi yang terdahulu atau versi lainnya dari Aspir ini, layer itu adanya di sini, teman-teman. Kalau di aku versi 9.5, layernya ada di sini, teman-teman. Kemudian ada di modeling sini juga, teman-teman. Kalau di sini namanya level, tapi fungsi dan lainnya kurang lebih sama seperti layer. Dan ada yang namanya toolpath ini, teman-teman. Nah, jadi di Aspir Vectric ini ada 3 jenis layer atau 3 macam layer yang bakal teman-teman temui ketika proses desain tadi. Nah, jadi apa sih layer itu sendiri? Layer itu, teman-teman, secara singkatnya atau secara bahasa lebih sederhananya, layer itu seperti lembar kertas gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin layer seperti ini contohnya, ini lembar kerja kita ini disebut layer 1, teman-teman, atau layer pertama atau lembaran pertama gitu, teman-teman. Kalau teman-teman tambahkan lembaran lagi, di sini kan bisa nih add new layer. Jadi bakalan ada 2 layer gitu numpuk, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman otak-atik di layer pertama ini, misal kita bikin vektor, entah itu kotak atau apapun itu, terus kita add layer, teman-teman. Ada layer kedua di sini. Terus di layer kedua ini kita tambahkan lingkaran misalkan, teman-teman, atau apapun itu. Nah, jadi gambar lingkaran ini bukan berada di kertas pertama, teman-teman, melainkan berada di kertas kedua. Dan kertas kedua itu letaknya di atas kertas pertama. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada tombol lampu, teman-teman. Biasanya kalau di Photoshop atau Corel itu gambar mata. Jadi kalau ini kita pencet bakalan mati. Nah, artinya yang muncul di sini adalah layer kedua, teman-teman. Dan layer kedua tadi kita cuman gambar lingkaran. Dan di layar pertama tadi kita gambar kotak. Jadi artinya kalau kita nonaktifkan layer kedua ini,
maka yang akan muncul adalah gambar kotak tadi teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kegunaan layer ini, kalau misalkan teman-teman bikin desain-desain yang sudah kompleks teman-teman, layer ini bakalan memudahkan kita selama proses desain. Jadi teman-teman pasti bakalan nemuin yang namanya, pasti bakalan merluin yang namanya layer ini teman-teman. Seperti itu. Jadi misalkan teman-teman taruh gambar atau apapun itu di sini, pokoknya teman-teman bisa setting-setting aja layernya. Pokoknya seiring berjalannya waktu teman-teman pasti paham dengan sendirinya kegunaan dari layer ini. Kemudian layer yang kata aku tadi di sini teman-teman, di layer modeling ini. Jadi misalkan kurva atau gambar vektor kita ini kita kasihkan model, entah itu model yang di sini teman-teman, atau entah itu model 3D seperti ini. Kalau misalnya kita apply di sini, nanti dia bakalan vektor kita ini bakalan ada layernya teman-teman. Nah di sini bakalan ada level 1 dan komponennya itu tadi yang barusan kita bikin. Kalau misalkan kita mau nambah lagi bisa teman-teman. Jadi kita tambah aja insert new level. Nah, jadi di sini ada 2 level teman-teman. Jadi misalkan ini kita tambah lagi dengan modeling yang lain, misalkan ini misalkan teman-teman. Kita pilih aja. Misalkan ini coba kita bikin. Pokoknya dianya bakalan numpuk gitu teman-teman. Nah ini misalkan kita pakai zero plan, nanti aku jelasin lebih lanjut mengenai zero plan ini. Nah jadi di sini ada dua layer teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nonaktifkan yang ini, artinya layer atau level kedua ini bakalan nonaktif. Kalau misalkan kita lihat di proses pengerjaan, level kedua ini nggak bakalan ada fungsinya. Kalau kita centang seperti ini, dianya bakalan aktif gitu teman-teman. Nah sedangkan layer di toolpad ini fungsinya itu untuk mengatur toolpad itu sendiri teman-teman. Jadi misalkan kita pada layer pertama, maksudnya di sini toolpad pertama dia ngerjain untuk bikin profil teman-teman. Kalau dianya bikin profil, kita okekan aja, kita misalkan oke, calculate. Nah dia bakalan ada di sini 1. Kemudian kalau misalkan kita mau nambah lagi, ini misalkan kita tambah untuk bikin ininya teman-teman, apa namanya ini, pocket toolpadnya teman-teman. Terus kita itu aja. Nah ini kan jadi ada 2 layer teman-teman. Jadi ada 2 toolpad yang nyala di sini. Kalau kita nonaktifkan di sini, otomatis yang nyala cuman ini cuman profil doang teman-teman. Terus kalau misalkan kita aktifkan yang ini, dia bakalan aktif pocketnya teman-teman, seperti itu. Nah seperti ini teman-teman. Ini yang ini tadi itu adalah profilnya. Terus yang bikin ke tengah itu toolpadnya tadi teman-teman, toolpad dari ini teman-teman, pocket toolpad tadi. Nah seperti itu. Jadi kegunaan dari layer ini pokoknya teman-teman bisa setting aja sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Yang jelas semuanya ada kegunaannya, seperti itu. Kalau teman-teman udah nggak asing lagi sama yang namanya aplikasi desain grafis, pasti udah nggak asing lagi yang namanya layer ini. Mungkin untuk penjelasan video di hari ini kali ini cukup sekian. Semoga penjelasan aku bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan semoga kita sama-sama bisa belajar dan lebih memahami tentang aplikasi Aspir Vectric untuk 3D modeling CNC ini teman-teman. Semoga teman-teman suka video-video aku, dan teman-teman bisa support aku dengan cara like videonya, atau kalau teman-teman suka bisa like aja, atau teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian
Teman-teman bisa juga subscribe di channel ini biar support aku, dan tentunya biar teman-teman dapetin notifikasi atau update ketika aku upload video baru seperti itu. Jadi untuk sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.